Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita dikumpul di salah satu taman surga yang ada di atas bumi. Jadi Raudhah itu tidak hanya ada di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, tapi Raudhah juga ada di tempat lain. Bacaan kita ada di masjid ini mendengarkan tausiah, berzikir, dan nanti sholat tarawih berjamaah. Ini juga merupakan Raudhah, taman surga Allah di muka bumi. Mudah-mudahan kita berkumpul ini dalam keadaan sehat. Kita berkumpul ini dan insya Allah akan dikumpulkan juga nanti bersama di surga bersama-sama. Amin. Kok ada kanan kiri kita, tetangga kita nak nampak di surga imbau-imbau yola. Ibu-ibu, bapak pun yang punya hak istimewa nanti memanggil yang ada di neraka untuk masuk ke surga apa gunanya hak itu sebaik-baiknya. Dan ada nanti orang-orang yang punya hak istimewa untuk mengimbau dosananya, kawannya, orang tuanya yang ada di neraka untuk masuk ke surga. Alhamdulillah pula pada hari ini diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita baca doanya Bapak Ibu, doanya Bu. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan bisa panen kok dibawa ke pasar agonya maha wisu amin. Salah satu de agama tu ko pembangunan nanti buku ada sumpah saya capek selesai pembangunan nanti muka. Dan alhamdulillah pula segala puji bagi Allah. Kini malam menangka dua kita melaksanakan qiyamu Ramadan. Dan hari pertama kita melaksanakan siyamu Ramadan. Mudah-mudahan nan tadi berpuasa, nan tadi adalah 10 bersedekah, menyumbang segala air, menyumbang sedikit makanan berlepas berbuka dimanapun. Kau di masjid, kau bahagia ke tetangga, pahala diterima oleh Allah dan pahala orang berpuasa itu dan pahala di awal. Amin. Rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa doa setiap hari kepada Allah kami sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nan mengisi kaji gini kok Ustaz Muhammad Arif, Bapak Ibu. Dia kebetulan pesawat Saudi Airlines yang terbang langsung ke halaman Masjid Ikhlas Padang Kadang tak ada. Jadi beliau kini kok sedang berada infonya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi nak do tiket pesawat langsung ke halaman Masjid Padang Kadang. Naik ban serap kateh. Pengganti yang insya Allah kita isi beberapa menit sebelum awal tarawih dengan sedikit kajian Ramadan. Ya Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang hormati, sekaligus adik-adik generasi penerus yang hadir juga pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sedikit kajian kita ini sekitar doa agar kita dijauhi dari kegelisahan hidup. Ada doanya dan ada sebagian dari kita lah hafal. Apa doanya agar kita dijauhkan dari kegelisahan hidup? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal lapar. Ibu mau lapar alun apa-apa alun lain ada hormat dalam Malaysia mengikuti mungkin. Nah, coba ulangi bersama-sama bapa ibu. Coba Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada nak doa dia zikir pagi petang, ada di dalam tu, ada doa tu di dalam doa baca setiap pagi, sore, insyaallah dikabulkan oleh Allah. Kegelisahan itu dijauhkan dari Allah. Berlindung dari yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Yang pertama al-hammi. Al-hammi itu kalau diartikan dalam bahasa Arab, hummun artinya damam. Damam itu salah satu dari sebuah penyakit. Jadi makna hammi ini adalah penyakit, apapun penyakitnya, baik itu penyakit fisik maupun penyakit batin. Berlindung kepada Allah yang pertama apa dari yang namanya penyakit. Apalagi ini bulan puasa, jauhlah penyakit itu kau dapat dari awal. Sempurna rasanya puasa wak laksanakan. Kalau nak sakit indah dihigapi ke tubuh awak. Iya bu. Tu maka di awal-awal Ramadan dianjurkan kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbuna wa rabbukallah. Tu awal ketika satu Ramadan masuk kapatang, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, sampaikanlah, sehatkanlah juga badan kita, badan ambo, kalau berdoa surang-surang dengan penuh keimanan, penuh keselamatan. Berilah keselamatan agar bulan puasa kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Dan juga dianjurkan baca doa Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan dan pertemukan juga Ramadan dengan kami. Jadi kita kalau Ramadan masuk nan basobok je Ramadan tu tak hanya orang Islam saja. Orang Konghucu basobok je Ramadan. Orang Buddha, Hindu, Nasrani, Kristen, Yahudi nya basobok je Ramadan. Akan tetapi Ramadan tidak bertemu dengan mereka. Beda. Dan tidak semua orang Islam pula nan basobok je Ramadan. Orang Islam yang munafik, orang Islam yang fasik, inya basobok je Ramadan. Akan tetapi Ramadan tak usul inya. Maka lah selesai Ramadan nan amalan tak diterima dan dosa tak diampuni. Mak kita pun tak tahu terima tak diterima amalan awak. Berdosa kawat bulan puasa tak didapi dosa tidak, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, tapi kita berharap Ramadan basuh jawab dan Ramadan yang sebulan mulai dari kini sampai ke akhir besok, mudah-mudahan kita mendapatkan faedahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa yang pertama itu kegelisahan hidup, jauhkan kita dari
penyakit. Yang kedua, hazan, minal hammi wal hazan. Atau hazan sedih. Sedih ko kata sifat nan mano kesada orang punya. Pernah ibu-ibu bersedih? Lain. Kalau bersedih berarti keluar ia mata ya. Ada orang bersedih nak keluar ia mata ada cie-cie. Ya, merah je mata bi yang mata nak keluar tu. Nah, mungkin ada suatu zat dalam tubuhnya yang kurang, bukan berarti nak bersedih. Nah, jadi beko kok ada nampak beko dia meninggal kakinya nak menangis kayaknya tu. Jangan salah lo beko. Jadi ada orang bersedihnya tak lo harus keluar air mata, mungkin ada suatu zat dalam tubuh yang membuatkan air mata tidak keluar. Nah, jadi bersedih itu satu orang punya. Tapi bersedihlah dengan sewajarnya. Jangan bersedih awak berlari-lari. Itu maknanya. Berlarut-larut bersedih hanya akan membuat frustasi, akan membuat depresi. Nan kasaki deko jauh-jauh sia. Diri awak juga surang. Maka bersedih itu adalah ado di badan awak surang-surang bapak ibu bersedih sewajarnya. Jangan sampai dek bersedih awak depresi, jangan sampai dek sedih awak frustasi menjalani kehidupan di atas dunia. Ingat, hidup di dunia ini lahun wala'ibun, hanyalah senda gurau dan permainan. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, wa'udzubika minal ajzi. Berlindung kita kepada Allah, jauhkanlah kita dari yang namanya ajzi. Apa itu ajzi di sini? Lemah. Lemah apa? Lemah akidah, lemah iman. Nah, pertama tu lemah akidah tu. Banyak orang kini lama akidahnya murah diumbok jopiti nyotingan agama Islam. Istilahnya kini murtad. Tuh ada kini tu mantan ustad yang sangat viral-viral seolah-olah tak tersentuh hukum. Tak tersentuh hukum ni sepertinya orang ini. Dengan sangat bangganya, lantangnya dia menyatakan kemurtadannya dan melawan syariat Islam, padahal dia mantan ustaz. Memang betul dia pernah sekolah di pesantren di Pulau Seberang sana. Namanya lupa. Tapi yang viral. Pembaptisan bawa orang ke kolam tu nyobu namanya Cina mana lah sesak ngo barunya keluar hampir mati baca ni. Nah, kalau tak salah nama Saifuddin Ibrahim tak salah. Ustaz Saifuddin Ibrahim dulu namanya. Tapi ustaz ini lah hilang. Murah orang terpengaruh di si Saifuddin Ibrahim kau itu dek lemah akidah, pondasi kurang. Nah, untuk mempertahankan keimanan ketika ekonomi sedang lemah, ikulah nan pintu masuk para misionaris memasuki orang-orang yang lemah ekonomi untuk dimurtadkan. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah kita dari hal-hal yang seperti itu. Dimudahkan oleh Allah jalan kita untuk selalu berada dalam keimanan dan selalu berada dalam kuatnya akidah. Nah, kemudian selanjutnya minal ajzi wal kasal. Yang keempat al-kasal. Al-kasal ini sifat malas, juga merupakan kegelisahan dalam hidup itu. Malih baka panjangan. Kalau tiba di bulan puasa siap solat subuh, naum lalu sampai zuhur. Lah masuk lo zuhur solat dulu. Alhamdulillah lagi solat dan wajib takarjun sadai, cuman nan kasal tadi ndak hilang. Lah siap zuhur naum lo balik. Sampai-sampai ada suatu cerita fakta ibu kok kawan dake
jago lalo solat asar, azan subuhnya azan asar. Azan asarnya pakai as-salatu khairum minan naum. Nyusang koe waktu ko subuh ya baru cerehlah asar. Sehingga guncahlah pesantren pada waktu itu. Azan asar pakai as-salatu khairum minan naum. Dek karano lalu saya dari pagi zuhur jago abe ko lah kasar ka jago inyolo azan. Dapat tugas baca as-salatu khairum minan naum. Dek maraso subuh jo waktu baru lain. Balindong awak dari yang namanya al-kasal. Sifat malih. Apapun malasnya, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari yang namanya malas. Yang kelima, minal jubni. Wa'udzu bika minal jubni. Al-jubun, pengecut. Apa selainnya Bapak Ibu? Panakui. Dalam hal apa? Dalam hal yang pertama sekali membela agama Allah. Awak sama-sama lah tahu Bapak Ibu, kitab suci awak tiok sabanta dihina, dilecehkan. Di Swedia Rasmus Paludan nama apa? Manganya nyocapi Al-Quran dilindungi di para polisi sekitar nyopaka. Malah bawa lu orang beramai-ramai di satu stadion sepak bola untuk bakar Al-Quran. Di Belanda si Edwin namanya. Tak Edwin di Indonesia, Edwin di Belanda. Lah satu pulau membakar Al-Quran. Nah, tidak jauh-jauh ada. Di negara kita, di negeri Indonesia pun juga ada. Dengan neo viralnya, dia bawa Al-Quran ke WC, dia pijak ada di kloset. Nyoboro di masyarakat entah minta ampun saya bro, ampun. Dilindungi polisi, diamankan jasadnya diamankan fisik tubuhnya dari pukulan masyarakat. Dibawa ke penjara. Entah berapa tahun, wallahu alam. Nan lebih parahnya orang sedang mengaji tilawah Quran. Itu kejadian viral sangat. Sedang mengaji tilawah irama santiang nyo padusi nyo salehan pitih diurang kajilbak nyo sawer. Mode hujan pitih turun. Agak nyo siap ngaji, ndak sadar nyo baso pitih dilatan diurang. Hanya di Indonesia kejadiannya macam ko. Kira-kira ibu-ibu sedang mengaji nyelatan pitih kajilbak dalam tarasoda. Tarasoda jibau lalu. Ikonyo menyatakan matoynya lang mengaji santiang tilawah suara wadago rancak ko dipo lomba jorong menang. Lomba antar masaji pasti nyo menang. Suara rancak baca fasih berarti tidak menjamin orang ko yakin nyo kesalian kuat nyo membela agama lu yakin lain. Diseram pitih 50.000 20.000 disawer di orang laki-laki baru disalean. Dihina namanya Quran macam itulah yang terjadi kini. Balindong kepada Allah Bapak Ibu dari yang namanya al-jubni, pengecut dalam membela agama Allah. Ada kita tahu tapi kita pura-pura tak tahu. Minimal ada rasa berang dalam hati. Kalau kita punya media pagunuan Facebook kita, pagunuan Twitter, Instagram segala macam tu untuk ikut membela, disampaikanlah pesan-pesan dalam tu. Itu juga sudah merupakan suatu bentuk dakwah juga. Kemudian yang keenam, wal bukhl. Berlindung kita kepada Allah, dijauhkan dari yang namanya bakhil, al bukhl. Itu bakil Bapak Ibu. Sampili karyang. Kalau istilah orang dulu sampili karyang kedua balu pakti istilah orang lama. Bakhil, pilih bersedekah pitih banyak tapi nak nio. Kalau tiba istilah saku-sakunya bajai kok bersedekah ke masjid indah nio no. Tapi kok ada acara organnya satu nyumbang. Kira-kira nanya kerajaan itu untuk membela syariat atau untuk membela iblis? Ada orang, ada. Tapi mudah-mudahan tidak ada di kita.
Berdoa pula kita kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya bakhil. Mudah-mudahan kita risiko menjadi orang yang dermawan. Dermawan bukan berarti harus kaya dulu. Ada kelebihan rezeki, kita tetap bersedekah, kita tetap menyumbang untuk kebaikan. Kemudian yang ketujuh, kegelisahan hidup. Kita berlindung kepada Allah min ghalabatid daini, lilitan hutang. Hutang kok menghindarinya hukumnya wajib. Menghindari hutang hukumnya wajib. Selagi masih ada cara lain supaya tak bisa berhutang, jangan pernah berhutang. Tapi kalau nak ada solusi nampak lain, maka berhutang hukumnya mubah, boleh. Hati-hati, hutang adalah salah satu bentuk yang akan menghalangi seseorang, perjalanan akhiratnya akan terhalangi jika hutangnya belum dibayarkan. Cik Suri dalam Al-Baqarah 282 salam 42 Bapak Ibu bicara tentang hutang. Hutang tu faktubuh ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, sampai di akhir baris pertama faktubuh. Hutang tu tulislah. Siapa menulis? Tak hanya memberi hutang dan menulis dah, tetapi juga yang berhutang. Kadang-kadang kok berhutang kok pertemuan pertamanya enak, ketika diminta ingat hutang salah satu transaksi yang paling tinggi menyebabkan putusnya tali silaturahim. Kok bisa dilaan, tapi kok nak nampak jalan lain, hukumnya mubah. Dan membayarnya diharuskan secepatnya. Liado kelebihan rezeki dian suah. Dan sampai ada lebih rezeki dulu lo sedekah awak lu jangan. Wak utang ada rezeki utang dibayar dulu barulah selesai bersedekah. Bakok baik itu bersedekah hukumnya sunnah. Membayar hutang hukumnya wajib. Hati-hati dengan hutang. Berlindung kita kepada Allah dari yang namanya lilitan hutang. Dan yang terakhir kegelisahan hidup. Wa qahrir rijal. Berlindung kita kepada Allah agar dijauhi dari orang-orang yang semena-mena, orang yang sewenang-wenang kepada diri kita. Dan utama sekali kita berlindung kepada Allah dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang terhadap rakyat, pemimpin yang sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Itu nampak utama sekali. Jadi mudah-mudahan kita baca doa setiap hari, Allah jauhkan, Allah lindungi kita dari yang namanya kegelisahan dalam hidup. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bisa dilihat di doa dan zikir pada waktu pagi dan petang, baca setiap hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.